Halo, kembali ke channel Vena Yohana. Pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai adalah suatu hal yang sangat berguna dan diwariskan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat, sehingga nilai-nilai itu mempengaruhi kehidupan masyarakat, terus dihidupi dan dilestarikan. Ada beberapa macam nilai. Yang pertama, kita mengenal nilai moral. Yang kedua, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, dan nilai pendidikan. Saya ulang, nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai religius. Nah, apa itu masing-masing nilai akan Buyu jelaskan. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral itu berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku tokoh. Seseorang akan melakukan hal baik, maka seseorang itu dianggap bermoral atau melaksanakan nilai moral yang positif. Apakah ada nilai moral yang negatif? Tentu tidak ada, karena nilai moral itu menunjukkan suatu tingkah laku atau sikap hidup atau perilaku yang positif. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial itu dilihat dari relasi tokoh dengan tokoh lain dalam masyarakat. Jadi bagaimana nilai sosial ini dipengaruhi oleh status atau keadaan seseorang. Seseorang yang memiliki status tinggi akan tampak dari cara memperlakukan seseorang itu. Juga nilai relasi tokoh dengan masyarakatnya. Misalnya tokoh yang melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya gotong royong, kemudian mengunjungi seseorang yang sedang sakit, menegur tokoh yang melakukan sesuatu yang kurang baik, dan seterusnya. Itu adalah contoh nilai sosial. Sedangkan nilai budaya itu menyangkut nilai yang berkaitan dengan tradisi atau adat istiadat dalam suatu masyarakat. Anak-anak yang terkasih, nilai budaya itu biasanya berkaitan juga dengan mata pencaharian tokoh. Karena budaya itu bisa bermacam-macam unsurnya, dan nilai budaya itu adalah seorang tokoh yang melestarikan tradisi, kebiasaan, budaya, adat istiadat di dalam masyarakat itu. Yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius itu berkaitan dengan kepercayaan tokoh bahwa ada kekuatan lain yang mengatur, yang mempengaruhi hidupnya. Nilai religius disebut juga dengan nilai agama. Bisa juga berkaitan dengan tata cara beribadat, kebiasaan berdoa. Itu adalah nilai keagamaan, aturan-aturan keagamaan, itu nilai agama. Nilai keagamaan juga menyangkut kepercayaan tokoh. Misalnya ada animisme, dinamisme, percaya sesuatu itu memiliki kekuatan. Misalnya pohon itu dianggap memiliki kekuatan. Ya, nanti ada dianggap angker, ya di situ. Dianggap ada penghuninya. Nah, itu nilai kepercayaan. Bisa juga itu menyangkut kepercayaan bahwa dewa atau seseorang itu bisa memberi kutukan atau sumpah serapah. Nah, jika itu terjadi dan dipercayai, itu pun dianggap dalam nilai agama atau nilai religiositas. Anak-anak yang terkasih, kecuali nilai agama, nilai moral, nilai budaya, kita juga mengenal nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu berkaitan dengan bagaimana seseorang atau tokoh mencoba untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Maka dia mencoba untuk mempelajari sesuatu, baik itu secara formal maupun informal.
Jadi bagaimana tokoh mewariskan ajaran-ajaran tertentu supaya anak-anaknya pintar, supaya anak-anaknya cerdas, bisa menolong diri sendiri dan orang lain. Jadi bagaimana dalam sebuah teks cerita nanti mentransfer ilmu pengetahuan, wawasan, dan lain-lain. Tadi nilai moral sudah, nilai sosial sudah, nilai pendidikan sudah, nilai religius sudah, dan nilai budaya juga sudah. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan mencoba melihat dari film Ronggeng Dukuh Paruk. Di situ ada nilai-nilai apa saja. Nanti Buyo akan menampilkan sebuah film dan nanti kita cermati bersama. Di situ ada nilai apa. Nah, anak-anak yang terkasih, mengapa Buyo memilih Ronggeng Dukuh Paruk untuk kita lihat bersama? Kita analisis teks cerita sejarahnya. Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, di situ bukan hanya menampilkan eksotis atau adegan seksnya saja, bukan. Tapi di situ ada banyak nilai. Ronggeng Dukuh Paruk mengangkat nilai budaya, nilai tradisi, dan juga nilai kepercayaan. Seorang ronggeng dianggap bisa menghadirkan banyak rahmat, ya, menghadirkan banyak keberuntungan bagi masyarakat. Mengapa? Dan di situ juga ditampilkan nilai-nilai religius, bagaimana masyarakat masih sangat kental dengan kepercayaan. Mereka masih membuat sesaji, mereka masih berdoa, mereka masih mohon pertolongan, mohon restu ketika akan melaksanakan suatu kegiatan. Kita akan lihat, kita akan putar film yang pertama. Nah, dalam cuplikan yang pertama kita temukan adanya nilai religius, yaitu tokoh serintil atau tokoh wanita lain yang sedang berdoa. Di situ ada kepercayaan bahwa dengan berdoa mereka akan selamat dan hidupnya tenang. Dalam nilai religius juga ditampilkan alat-alat, coba dilihat diberikan dalam cuplikan tersebut. Di situ ada semacam obor, tapi apinya sudah tidak dinyalakan lagi. Kita juga melihat nilai kepercayaan itu ada dalam kitab suci. Ingat kisah Kain dan Abel. Nah, asap yang membumbung tinggi itu pertanda doanya dikabulkan. Juga ada banyak cara berdoa yang menggunakan dupa, menyalakan lilin. Ada juga orang-orang yang membakar kemenyan. Nah, juga mereka membawa bunga. Nah, itu juga merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam nilai religiusitas. Kita lanjutkan ke film yang kedua. Aja asal ngomong Rikayu, Ronggeng milih sing akeh duit teh, mesti bojoku sing menang. Bojoku itu duitnya banyak. Kalau semua kambingnya dijual, sing penting bisa merawani serintil. Film yang kedua di situ menggambarkan nilai sosial. Nilai sosial. Di situ banyak ibu-ibu yang sedang mencari ikan untuk hidup mereka, untuk mendapatkan lauk dari mereka. Nah, dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa di situ muncul kalimat bahwa orang yang kaya, orang yang memiliki uang yang banyak, mereka akan mendapat kesempatan lebih dulu untuk mendapatkan Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, di situ ada nilai sosial bahwa status masyarakat bisa juga ditandai dengan banyaknya harta. Di situ juga akan mendapatkan penghormatan yang lebih. Kecuali itu, ternyata harta benda atau kekayaan seseorang, martabat seseorang, status seseorang menjadikan seseorang menjadi terpandang, ya, dihormati, dinomorsatukan, ya, disanjung, bahkan menjadi orang yang dituakan. Dituakan itu dianggap bisa memimpin masyarakat, bisa mendapatkan suatu hal yang dipercaya untuk mengatur kehidupan seseorang. Itu adalah contoh-contoh nilai sosial. Baik, untuk cuplikan film Ronggeng Dukuh Paruk yang ketiga. Di situ terdapat nilai moral. Bagaimana Rasus, tokoh yang menjadi tentara, selalu berusaha untuk menolong serintil dan masyarakat Dukuh Paruk lainnya. Dia pasang badan untuk bisa melihat, mengerti di mana serintil dan masyarakat. Dia berusaha keras
untuk memberikan dirinya, menolong orang-orang yang ia cintai. Itu salah satu contoh nilai moral. Baik, anak-anak yang terkasih, kita tahu betul bahwa ada banyak nilai yang nanti bisa Anda temukan dalam Ronggeng Dukuh Paruk. Sekali lagi, dalam film Ronggeng Dukuh Paruk, kita mengenal bahwa film itu bukan hanya menampilkan sisi budaya masyarakat Ronggeng, yaitu di daerah Dukuh Paruk, tetapi juga menampilkan banyak adat istiadat, ya, juga nilai-nilai moral, bagaimana masyarakat saling bergotong royong, saling peduli satu dengan yang lain. Dan ada banyak lagi nilai yang terkandung di dalam film tersebut. Anak-anak cobalah untuk menemukan masing-masing nilai dalam setiap cuplikan. Coba Anda screenshot hasil screenshot tersebut, kemudian Anda terangkan itu mengandung nilai apa dalam adegan tersebut dan mengapa. Baik, selamat mencoba. Terima kasih untuk anak-anak dan pemirsa yang terkasih sudah menonton YouTube saat ini. Jangan lupa untuk like, dan yang belum subscribe, silahkan segera subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati.